Alhamdulillah alladzi a'adda jannata liman ittaqa wa au'ada an-nar liman asaq. Man tawakkala 'alaihi kafan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadratul mukarram wal muhtaram, tak lupa Kang Mariadi dan kawan-kawan penyelenggara manaqib malam hari ini, yang mudah-mudahan terus solid istiqomah dalam kebersamaan, dalam khidmatnya, tambah yakin kepada guru musik. Para kesepuhan manaqib dan khataman yang sabah hadir, para jibire, para asatidz lainnya, para mubalik, ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, rahimakumullah. Ketika kita pernah mendengar innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu thayyib, dan Dia tidak akan menerima apapun kecuali yang thayyib juga. Kita pun suka berdoa. Sejak dulu kalau bulan puasa kita suka berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana, sampai akhirnya, ya Allah terima sholat kami, terima puasa kami. Kalau disambungkan berarti puasa kita, sholat kita kalau mau diterima harus thayyib, puasa kita juga kalau diterima juga harus thayyib. Syarat thayyib yang pertama adalah sah dulu. Kalau sholat kita sudah sah, baru kita bisa berharap diterima oleh Allah. Puasa pun demikian. Kita bisa berharap taqabbal minna siyamana, terima ya Allah puasa kami, kalau puasa kita sudah sah. Sholat dan puasa ini sahnya tentunya versi pertama adalah versi syariah. Versinya adalah versi fikih. Mau nggak mau, yalzamu alaina bi talabi ilmihi, wajib buat kita untuk mencari ilmunya. Lalu ketika dikatakan idza adimal masyrut, kalau syaratnya nggak ada, maka yang disyaratinya pun tidak ada. Dalam sholat ada syarat, kurang aja syaratnya, jadi sholat kita nggak ada. Kalau nggak ada bisa nggak sah. Kalau nggak sah jungkir balik, kita minta taqabbal minna juga nggak akan diterima oleh Allah. Puasa juga punya syarat. Kalau syarat puasa kita langgar, mau nggak mau, puasa kita dianggap tidak, jadi tidak sah. Maka berharap bagaimanapun kita taqabbal minna sholatan wa siyamana, kalau kata santri bilang hayhata, baik, jauh. Ya, komo. Sekarang mau bicara lebih dalam lagi, luarnya saja sudah gagal duluan. Oleh karena itu mau nggak mau, yuk kita cek sedikit demi sedikit. Karena majelis ini majelis mulia. Di dalamnya bisa dibilang dengan majelisnya double. Di luar sana orang masih berantem. Beda antara majelis ilmu dengan majelis zikir. Sampai-sampai mau namain majelis sudah pasti akhir, itu majelis zikir apa majelis taklim, jangan. Namun majelis zikir berarti dipakai zikiran ya, terus. Kalau majelis taklim tadi ngaji terus. Tapi di majelis yang mulia ini, majelis manaqib ini, dua-duanya ada, dikasih sama guru supaya jangan berantem lagi. Jadi kalau ada yang bahas majelis zikir, iya majelisnya. Kalau ada yang bilang majelis ilmu, ini majelisnya juga. Bulan puasa, hadis yang sering dibacakan oleh para ustadz, para kiai adalah man hadara majelis al-ilmi fi Ramadan. Ini kebagian. Ya, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, dia kebagian berarti. Kata Allahu
lahu bikulli qadamin ibadah sanatin wa kana ma'i tahtal arsy. Siapa yang hadir majelis ilmu, malam ini hadir di mana-mana selama Ramadan, hadir di majelis manaqib, majelis ilmu juga soalnya ini, maka Allah tulis bagi dia setiap telapak kakinya dampal sampai anak ibadah sunnah selama 1 tahun. Dan kelak dia bersamaku, kata Nabi, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelis mulia. Guru mursyid memberi kita dua-duanya, yang ada amalia, isinya zikir, yang ada ilmiah, isinya ilmu. Maka tak layak bagi kita memisahkan satu yang dua tersebut atau meremehkan satu, karena dua-duanya adalah murni pemberian guru mursyid. Contoh dengan itu semua sedikit, kita pun dikritik, sholat saya salah ya. Mana yang sering lupa? Ada syaratnya. Di antara syaratnya sholat supaya sah adalah wudhu. Mau nggak mau koreksi wudhu kita bagaimana? Udah beres belum? Karena kita kan berangkat belajar tarekat semua nggak sama backgroundnya dulu. Ada yang murni emang anak ngaji ada, gitu ya. Tapi ada juga yang belum pernah sama sekali. Anak pang gitu ya, pang kedua pang naona dan pangki. Sampai-sampai nggak tahu, akhirnya pas wudhu masih salah kene. Ketika wudhunya nggak beres, ya syarat itu kan. Mau nggak mau, sholatnya pun nggak beres lagi. Yang kedua yang sering terjadi adalah masalah aurat. Syarat sah sholat adalah tertutup aurat. Artinya apa? Kalau terbuka aurat, udah rusak sholat kita. Jangan berharap sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita lihat ketika kita sedang bepergian di luar, gitu sholat, ada orang yang sholat, ya Allah sholatnya mah rajin, alhamdulillah. Tiap kalinya pasti ke sholat lah. Kan eta, kalau bah baju jeung celana, ruku, mulai tak tarik bajuna, celanana, komo pas sujud mah, masya Allah. Merek nanti apa? Krokodil, ketinggali, ya kan? Sampai tadi tuh cekang nyari kain celengan kayak ketinggali. Ya Allah mana teh teuing salat lamun kieu-kieu wae. Rusak kan tuh. Begitu juga kita cek istri kita. Perempuan mau kajian kos lalaki menembe, mual. Tapi di mana perempuan? Biasanya di wajah. Karena ketika kita belajar wudhu, kita pun belajar batas wajah sampai mana. Ternyata batas wajah dari atas ke bawah, yang banyak salah di bawah. Batas wajah yang bawah adalah sampai ujung dagu, bukan bawah dagu, tapi ujung dagu. Berarti yang bawah dagu ini aurat. Tapi bagaimana pakai mukenanya istri kita? Jangan-jangan mukena istri kita adanya di bawah dagu, bukan di ujung dagu. Maka biasakan cek anak kita yang perempuan, istri kita. Berarti kalau pakai mukena harusnya disangkutin di dagu. Baru wajah beneran. Besok salutik, aurat ketinggalan. Kalau terus-terusan gitu, balik lagi tadi. Syaratnya aja udah gagal. Berarti susah banget kalau kita berdoa, Allahumma taqabbal minna. Perbaiki itu perempuan. Sedikit, laki-laki banyaknya di situ tuh, auratnya di bawah. Tadi celana aja, baju. Perempuan banyaknya di wajah rata-rata. Ya. Kadang-kadang lobor di antepnya sholat. Terus kebiasaan teh ya. Yuk orang ganti di rumah, lihat mah mukenanya sangkutin di sini. Pak gede jahitan, ya, biar pas dengan batasnya masing-masing. Puasa begitu juga ada syaratnya. Bahkan kita belajar di fikih ada syarat sah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib alhamdulillah orang mah bagian kabeh wajib. Ting sah nama. Wajibnya pasti orang Islam berakal, balik, lalu mampu. Kita ada semuanya.
Yang Islam pasti ya, alhamdulillah. Berakal iya. Kalau untuk berakal kan jika mulai di kamaya dinya ID itu berakal. Majnun teh. Gila. Balik alhamdulillah, lain balik deui urang mah nya geus bolak-balik gila orang. Sekolah teuing balikna. Jadi bolak-balik alhamdulillah. Mampu juga alhamdulillah. Berarti kita udah wajib puasa. Tapi Ustaz banyak kok yang sudah syarat wajibnya punya tapi nggak puasa ya karena nggak terpanggil. Sebab yang dipanggil dengan nidanya Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman yang dipanggil. Kalau tadi syaratnya mah udah terpenuhi tapi nggak terpanggil. Wajar kalau masih banyak yang syarat terpenuhi tapi tidak puasa. Nah kita melalui zikir kan terus jadilu iman nakum karena kita banyak dipanggil sama Allah. Panggilan Allah itu banyak. Nah dengan iman, modal iman ini kita berharap panggilan apapun dari Allah mudah-mudahan dengan iman yang terus kita tajdid lewat zikrullah ini kita terasa terpanggil semuanya. Amin. Ya, karena dari ayat puasa tadi yang dibaca kita tahu tujuan Allah lewat puasa untuk orang beriman la'allakum tattaqun, menjadikan pribadi yang muttaqin. Kita juga punya di sini nih, Kang Haji Dede, udah sampai muttaqin levelnya. Karena namanya memang Kang Haji Dede muttaqin ya. Siapa muttaqin tersebut tadi yang udah siap sedia? Kalau ada nida, ada seruan dari Allah, dia udah siap semua. Dilatih sama guru, begitu datang bulan Rajab dilatih itu panggilan Allah nih sholat Rajab. Iman dan ditajdid terus, zikir terus. Begitu sholat Rajab, ya udah kita mah cuma bilang siap 86 Allah. Begitu datang Syaban, datang lagi panggilan. Iwan, sholat nisfu Syaban, ya imannya terus kita jadi panggilan siap abah 86. Yang belum dulu ketika belum ditalkin, belum belajar zikir, kita ngomong mana menisfu naon Yasin 3 kali. Emangnya naon orang mah sholat 100, 100 kan gitu kan dulu mah. Dan terpanggil. Tapi sekarang ayo. Begitu datang Ramadan, siap. Wah mungkin berani ninggalkeun tarawih ku perkara terpenting-penting acan mah ayeuna. Sebabnya kamari mah kes 50 salam. Ayeuna mah dicicil alhamdulillah. Biasanya beratan naon? Beratan kes, beratan cicil. Kes biasanya rada berat mah. Ya, sekarang kan kemarin udah bisa, masa nyicil nggak bisa. Udah nggak mungkin ninggalin tarawih karena dulu udah dilatih duluan. Dulu mah ninggalin tarawih banyak, buka bersama tarawih itu. Bukber di luar. Bukber jeung palurang teu tarawih, jeung pacamat teu tarawih. Jeung kodim teu tarawih mungkin. Komo jeung babaturan mah. Anjing mania komo mau tarawih begitu. Kicau mania mau tarawih begitu. Ayo nama bombong ninggal. Kenapa? Mutlaki. Setiap ada panggilan Allah, udah siap lawan. Kita sudah wajib dipanggil juga. Alhamdulillah. Yuk kita cek sekarang sah nggak puasa kita. Kalau puasa kita udah sah, baru kita mau bicara saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil, khawas baru enak. Tadi can apal sah tidak sah, tapi sudah bicara, wah, aing mah puasa khawas. Kemarin khawas ya. Ya belum tahu sah tidak sah kalau udah ngomongin level puasa. Tetap aja harus dari bawah semua juga. Enggak ujug. Tak kaci mahnya ujug. Ya. Nah, pertama pastikan Islam sah, puasanya orang Islam. Ustaz tadi yang wajib nggak ada anak kecil mah nggak wajib. Yang wajib yang balik. Tapi anak kecil puasa biarin. Puasanya puasa edukasi namanya. Puasa pendidikan. Bebas ngedidik mah.
Jam 10 buka, kajian budak leutik mah. Puasa deui, jam 2 buka. Puasa deui, maghrib tarak kebetulan buka. Zuhur buka, kajian budak. Namun bapana ulah. Mah bapak teu kuat baca zuhurnya. Takol bapana kita. Sebab bapana budak leutik. Nah, bagaimana kalau anak kecil puasa padahal tidak ada syarat wajib? Boleh, silakan anak kecil puasa dari subuh sampai maghrib silakan. Tapi sah nggak? Nanti kita lihat. Syarat sah puasa 1 Islam, 2 berakal, 3 suci dari haid dan nifas. Nggak ada balik. Artinya apa? Anak kecil puasanya juga sah. Wajib tapi sahnya, wajib tapi sah. Cara bapak mau zakat mal tapi can nisab, can wajib. Tapi boleh? Boleh. Sah? Sah. Ya. Suci dari haid dan nifas kudu apal karena banyak wanita yang nggak ngerti bab haid dan bab nifas. Mana buktinya? Masih ada yang nanya, Ustaz tapi haid 3 poe, teras eureun tah 2 poe teu kaluar. Puasa we abdi teh. Di poe kagenep keluar deui itu, masih nanya kene. Dalam haid manehna. Dan di mah teu haid. Ya kan? Can apaleun berarti. Ibu mah haid kene berarti. Bahkan ada perempuan 2 tahun enggak sholat, 2 tahun berarti itu 2 Ramadan enggak puasa, ada perempuan. Dia nanya gara-gara masang alat kontrasepsi. Lalu tiap hari keluar darah vaginanya. Itu 2 tahun ke sholat. Kan kita haid Ustaz, masa haid unggal poe 2 tahun dulu. Baru diterangin, ya Allah, Ustaz kumaha? Bodoh sih. 2 tahun. 365 kali 2 berarti 700. Berapa itu? 330 nya 330 kali 5 insyaallah. Salah sorangan lain nanya heula. Al ilmu qoblal amal kalau badinya mah. Lamun rek naon bisa ngarobah semua siklus dari Allah, wayah nanya heula. Masang alat kontrasepsi di vagina, di alat kelamin pasti akan ada perubahan siklus yang Allah berikan. Minum pil KB pasti ada perubahan. Mau nggak mau tanya dulu bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu. Tanggung jawab siapa? Suami sebenarnya. Orang mah ngijinan we si Pak. Mama disuntiknya, mangga. Nah, Pak, Mama pil KB mangga. Tapi kita nanya deui akibatna teh. Gara-gara KB suntik, gara-gara pil KB, bagaimana efeknya terhadap urusan haid dan nifas? Kadang-kadang suami nggak ngeh, media ya aja. Anu penting mah tetap bisa ngelayanan Ustaz. Tah kalau badinya nawae. Tanya. Nifas sama. Yang keempat adalah an-niyatu kulalailatin. Niat setiap malam kayak tadi itu nawa itu saumal godin. Godin itu apa Pak? Besok. Jadi kalau tadi kita niat puasa, sekarang hari apa? Sabtu. Berarti godinnya kapan? Minggu. Jadi kita niat puasa untuk hari Minggu. Nanti jam 12, jam 1 hari apa? Minggu, dan kita kaji nawa itu sama godin. Kan udah Minggu. Jam 1 kan udah Minggu. Terus Bapak belum niat tadi. Tiba-tiba jam 1 atau bari sahur niat nawa itu sama godin. Berarti Bapak niat buat kue Senin. Ini mah pikir. Lain menang akalan lain. Hati-hati, makanya rumah itu tos taraweh biasakeun. Jadi pas nawa itu sama godin teh buat besok. Lamun diliwatkeun jam 12.00 masih niat nawa itu sama godin Bapak edan. Apa minggu nacan dijalankeun puasa geus nya poe Senin edan. Ya kan Pak? Saya judulnya pas malam tos jam 12 kali itu Bapak can niat lain nawa itu sama godin, nawa itu saumal yauma. Abdi niat puasa poe ieu. Ya itu poe naon? Poe Sabtu lamun aya namanya. Punten kalau nawa itu sama godin besok kan.
Yauma aja. Iya, nawaitu saumal yauma. Today. Lain good day main si Inung dia. Iya, today. Punten. Oh iya. Yang kelima adalah al-imsaku, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Naon wae kudu apal, karena bilih tak apal nu ngabatalkeun padahal udah batal puasa kita. Maka para ulama terus sayang sama umatnya. Ini warasatul anbiya, sayang dibilangin al-fitru innamal fitru mimma dakhala laisa mimma kharaja. Pokoknya mun arek apal nu ngabatalkeun mah babari cenah. Sakur kabeh anu ngahaja asup lain anu kaluar. Jadi nu ngabatal mah anu asup lain anu kaluar. Pilih kan nanya deui gitu nya. Jadi batal dekat lamun puasa mun ceurik batal berarti cipanuna asup. Karak ceurik batal puasa. Masalahnya ceurik cipanuna ka mana? Keluar berarti batal. Itu kan keluar. Kaker besok kermasak kaker aras iris di dapur kaker batal puasana cenah. Memang getina ka mana? Keluar banyak ketika keluar jadi batal. Nu asup nu batal. Wah batal tah kan begitu kaker langsung kita nyot anu salah. Lain kaker nah eta mah. Akhirnya oh gitu iya. Masuknya lewat mana? Min makharijil asliyati, dari lubang asli yang nyambung ke perut. Bilal jawab ada 4: mulut, hidung, telinga, dubur. Kalau lewat yang ini batal ya. 4 aja ngapalinnya. Kalau lewat mulut, ini lewat tenggorokan sini ya, lewat tenggorokan selama di dalam ini nggak batal, maka kamu nggak batal asal murni wudu 3 kali, keluar 3 kali. Kalau wudu 3 kali ketemu keluar 2 kali, ini ke mana? Jadi selama masih ada di mulut ini nggak batal. Ludah selama nggak lewatin bibir, ludah yang di dalam itu masih milik kita. Tapi begitu ada yang dikeluarin di bibir, nah ini milik keluar, harus dikeluarin. Ya, selama belum lewatin bibir, karena ngumpulin ludah gitu ya. Saya nyah. Terima enggak? Terbatal. Kalau murni ludah, makanya disuruh gosok gigi supaya nanti kalau ada ludah murni ludah doang. Bapak kalau nggak gosok gigi takutnya kecampur sama yang nyelap. Nah itu yang bikin batal, nyelapnya bukan ludahnya. Mulut, oh iya jangan lewatin ini pokoknya. Kalau lewatin ini udah batal, ya enggak? Hidung, jangan lewatin yang keras ini pak. Kalau yang lembek ini nggak apa-apa. Jadi ngorong bersihin ini nggak apa-apa. Asal jangan lewatin yang ini. Kalau lewatin kayak tes swab sih yang betul bacanya. Swab. Oh, tes swab kan lewatin ini kan? Nah itu batal karena lewatin ini nih keras. Ya. Itu yang ke ini apa? Kuping jangan lewatin ini nih. Ini kalau dicopot nih. Nah. Kalau ininya bersihin aja wudu gini, tetap wudu kan. Wudu kan disuruhnya pakai telunjuk bersihin. Ini terus, ini baru diputar, itu wudu. Lain di toel kieu lain, ini mah toel, lain di jembelan, wudu teh. Lain ieu tah 2. Telunjuk bersihin dalam, yang jempol putar, baru wudu. Ini mah wudu toel doang. Berharap tak kobal deui. Aku idenya punten. Telinga yang keempat adalah dubur. Kalau dari yang 4 ini yakin batal puasa. Kalau bukan nggak apa-apa. Disuntik silakan. Muriang disuntik, sok aja suntik. Enak ke vaksinnya, disuntik vaksin. Vaksin silakan ya kalau bukan disuntik dari yang 4 lubang ini. Ya. Atau sakit mata, pakai tetes mata silakan, nggak jadi masalah. Karena bukan yang asli, supaya kita nggak terkecoh lagi. Kalau sudah hati-hati dengan ini semua, baru kita berharap ya Allah, saya ada niat malam sepanjang subuh sampai maghrib saya nahan diri dari yang membatalkan, insya Allah puasa saya sah ya Allah. Kalau sudah sah, baru kita berharap Allahumma taqabbal minna, baru kita berharap.
Lalu jaga terus naikin, jangan sekedar nahan lapar dan haus saja. Bagaimana mengisinya? Ngisi sepanjang dari subuh sampai maghrib, ngapain aja di situ kualitas puasa kita. Buang dalil jauh-jauh, tidur orang yang puasa itu ibadah. Bisi sare terus, toh subuh sare, udang duha, sholat duha kabeh, sare deui udang juhur sholat sare deui gitu. Dari asar. Dan asar naudzubillah min jahli. Sare membandinganna bukan dengan qiraatul Quran, sare membandinganna bukan dengan zikrullah, sare membandinganna daripada ningali aurat. Daripada orang main gaple baru tim sare bandinganna. Ya, daripada nonton sinetron tepugu infotainmentnya tepugu, nah itu yang sare lawanna. Kalau jeung Quran jauh beda. Ya. Pak Ustaz aya hadisnya cenah nomul alim khairun min ibadati jahil cenah. Karena orang alim mana alim teu. Saya ada deui, kan sarena orang alim lebih utama usah dibanding ibadah nu bodoh. Mana alim mah bodoh. Bodoh kene. Pilih ya. Alhasil cuma mau ingetin, yuk nggak mungkin kita naik kalau yang dasarnya kita nggak mau diapik-apik dulu, kan perlu apik di iman ini. Dia dinanya jalan KHD ya, sholat yang KHD ya, so sing apik kalau bahas sholat, wudhu nasi apik, puasa nasi apik. Baru kita mau bicara lebih tinggi lagi, insya Allah masuk. Nah kalau anda macam apik, koreksi kene, carikan kene mencekan dia, carikan agama mana mau wudhu deh gitu, carikan agama. Saya mau wudhu gitu sih ya, nah pasti masih ayat tuh carikan agama di wudhu orang, oh ya. Jadi tinggal sholat ini mana sholat mah gitu kan nih? Namanya mah tercek sholat berarti carikan kan? Kayak carikan kan agama kalau bahas sholat orang. Yuk ada yang perbaiki. Jangan lupa teruslah bertanya, teruslah belajar. Mudah-mudahan terus lewat majelis yang mulia ini sedikit demi sedikit orang lebih apik dari, lebih benar dari, sehingga betul cek para sahabat. Zikir teh kudu aya deueun. Nah. Ya, belajar zikir mah kudu aya deueun mana tuh buktina. Mun bener zikir maneh, wudu maneh makin halus ka dieu. Mun bener zikir maneh, salat maneh ge makin bener kudu. Mun bener zikir maneh, nafkah maneh ge nyanan duit makin apik. Embung subah-subah komo haram. Mun bener zikir maneh, insyaallah hubungan dengan mertua, dengan saudara juga makin benar. Oh ya insya Allah. Dan abah yang ngomong, yang ngasihnya yang ngomong. Zikirnya kedua ya. Nah itu nomor diatur. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.